Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kalian memasuki pembelajaran yang kelima ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat-sehat dan semangat selalu ya untuk selalu memantau pembelajaran ini. Adik-adik, kalian sudah memasuki pembelajaran yang kelima. Sebentar lagi kan memasuki pembelajaran yang keenam, yaitu artinya kalian akan menyelesaikan satu subtema yang ketiga ya, yaitu menyelamatkan hewan dan tumbuhan. Setelah selesai di pembelajaran yang keenam, berarti kalian sudah menyelesaikan satu tema. Dalam satu tema ada 3 subtema, yaitu subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Jika kalian telah menyelesaikan satu tema, berarti kalian akan berganti tema ya, akan berganti tema di tema yang kedua untuk kelas 6. Sebelum belajar, yuk kita seperti biasa ya berdoa dulu, supaya nanti kalian saat menerima pembelajaran, maka kalian akan bisa mudah memahami apa yang diajarkan di video pembelajaran ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Next, selanjutnya yuk kita saksikan video ini sampai habis. Kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Thailand memiliki hewan yang bernama Owa pileated. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pileated hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000. Negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna langka. Bacalah teks berikut dalam hati. Di situ ada bacaan bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu ya. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga sebagai bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas, pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh karena itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Berikut adalah kondisi sosial budaya di Indonesia. Indonesia merupakan kepulauan yang dihuni oleh beragam suku bangsa dan budayanya masing-masing ya. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia. Agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden. Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. Salah satu olahraga tradisional Indonesia adalah pencak silat. Bunga melati putih atau Jasminum sambat merupakan salah satu dari 3 bunga nasional Indonesia. Kebiasaan minum teh di Indonesia pun tidak mengenal waktu khusus. Bangsa Indonesia memiliki budaya gotong royong. Budaya gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Indonesia juga memiliki tarian dan kesenian yang sudah dikenal oleh masyarakat dunia seperti tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali. Kesenian yang terkenal antara lain adalah wayang dan reog Ponorogo. Kita lihat perbedaannya di Thailand ya. Kalau Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah. Kalau Indonesia itu sudah dijajah oleh beberapa negara ya, tetapi di Thailand tidak pernah dijajah. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam, atau dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaiknya bagian kaki dianggap
Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Pohon bunga Ratchapriok menyebutnya aja susah, atau Cassia fistula bagi masyarakat Thailand merupakan bunga yang melambangkan persatuan dan harmoni dalam kebersamaan. Untuk kondisi ekonomi di Indonesia saat ini banyak mengekspor minyak dan gas bumi ya, tekstil dan produk-produk lain dari kayu. Sedangkan untuk Thailand saat ini penghasil utama Thailand adalah sektor pariwisata. Selain itu juga padi memang merupakan hasil pertanian yang terbesar di negara ini ya. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Selain itu, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan juga industri merupakan kegiatan ekonomi penduduk di Thailand. Di situ nampak kondisi politiknya di Indonesia, mulai dari kepala negara, ibu kota, bahasa, mata uang, luas wilayah, jumlah penduduk, hari kemerdekaan, lagu nasional, semboyan, kode telepon itu plus 62, itu kita terkenalnya dengan warga plus 62, berarti kita itu adalah Indonesia. Di situ bisa kalian baca sendiri dengan lengkap dari kondisi politik yang ada di Indonesia ya. Kondisi politik di Thailand, kalian bisa melihat kepala negara, ibu kota, bahasa, mata uang, luas wilayah, jumlah penduduk, hari kemerdekaan, lagu nasional, semboyan, dan kode teleponnya plus 66. Kalau Indonesia tadi berapa ya? Indonesia plus 62, Thailand plus 66. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video kami. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.